Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi, udah lama kita gak bikin konten di channelnya Darussalam Table Tenis. Sekarang di samping saya Kang Isa Barmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, beliau ini dulu pernah bikin turnamen antar pelajar se-Kabupaten Bogor. Kita akan bincang-bincang. Nah, jadi gini Kang, sekarang itu di turnamen-turnamen itu sudah mulai membatasi usia minimal 25 tahun. Karena kalau penghobi seusia Akang mungkin atau 45 ke atas sudah gak mungkin ya. Iya, bersaing untuk dengan usia itu. dan sudah bukan pelajar. Iya. Oke Kang, Kang Isa katanya aktivis dulunya. Aktivis apa aktivis? Sama seperti Kang Medan lah. Ya kalau aktif di kampus ya biasa kan. Karena kampus itu rumah kita. Iya, kampus sebagai semua. Saya dulu di UPI masuk tahun 96. Oh, UPI masuk 96. Namanya IKIP gitu. Ya, udah UPI kali 96. Belum. Tahun 2000-an baru jadi UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Ambil program seni musik. Seni musik. Berarti main gitar-gitar apa mah bisa berarti? Main gitar. Hobi pingpong di baru nemu. Oh, baru nemu. Berarti kan background nama aslinya mah merenya aslinya kayaknya kayak budayawan, mungkin ya seniman. Ya seputar itu. Seputar itu mungkin ya. Karena ya namanya juga sekolah musik ya lingkungannya seputar itu. Nah, teman-teman, ini saya dapat kejutan, ternyata beliau ini adiknya seniman terkenal di Bandung, Kang Mukti. Oh, Gitu. iya. Kakak laki-laki saya. Oh itu, berarti beliau ini adik kandungnya memang ada turunan seniman mungkin ya? Bapak main musik, ibu juga main musik. Main musik. Ya. Jadi anaknya karena lingkungannya musik, supportnya ya pastilah ya, karena ada stimulus, ada support, ada fasilitas. Sebelum tinggal di sini di mana? Di Bandung. Di Bandung, kota Bandung apa di mana? Saya lahir Buah Batu. Oh, Buah Batu. Buah Batu 1977. 77. Ya sampai kuliah di Bandung. Sampai kuliah di Bandung. Di sini dari tahun 2005. 2005. Di Pilihan Nusa Indah 3 ini. Oh, dari 2005. Sampai sekarang. Berarti waktu rumahnya juga masih sedikit kayaknya dulu pilihan. Baru-baru lah, Baru-baru kan? Baru-baru. Jadi di perumahan ini senior gitu. Senior. Dan saya dengar di sini Akang banyak membuat kegiatan-kegiatan program yang pembinaan masyarakat lah. Apa dulunya ada background atau pengalaman mengelola organisasi kemasyarakatan? Ada dulu di kampus saya salah satu pendiri UKSK ya. UKSK. Unit Studi Sosial Kemasyarakatan. Unit Studi Sosial. Ya itu saya salah satu pendiri tahun 2000-an ya. 2000-an. Jadi di UPI itu ada kegiatan mahasiswa namanya UKSK. Nah, dia bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Unit kegiatan sosial kemasyarakatan. Kalau di daerah sendiri pernah ikut organisasi kepemudaan atau enggak? Ya biasa kan Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Ya memang saya agak aktif lah ya, orangnya agak aktif. Aktif lah, super aktif. Ya agak aktif. Jadi ya di mana saya berada ya pasti ya harus ada yang dilakukan aja. Bukan, ya berarti kan naluri membangun masyarakatnya itu cukup kuat lah, punya keresahan sosial mungkin. Ya itu mungkin ada, itu mah manusiawi sebenarnya. Manusiawi. Seperti misalkan saya sekolah, orang lain juga pengen sekolah kali. Iya. Bukan saya aja. Saya makan, Orang lain juga pengen makan. orang lain juga pengen makan. Iya. Ketika melihat yang tidak sekolah, ya bagaimana caranya harus sekolah.
Ketika melihat yang tidak makan, ya bagaimana caranya harus makan. Kita sehat, teman kita sakit, bagaimana caranya supaya sehat. Itu hal-hal yang sangat manusiawi sebenarnya, karena kita manusia. Dengar-dengar di Karang Taruna pernah mendapat penghargaan Karang Taruna terbaik. Oh, itu dulu tahun 2019. 2019. Tahun 2019 awal saya dihubungi sama Karang Taruna Giri Haja di Bandung Barat. Kan katanya saya pengen ikut lomba Karang Taruna Gitu. yang akan diadakan tingkat nasional gitu. Ya saya sih suka ya. Dalam artian para pemuda ada kemauan. Terus saya bilang saya harus ngapain? Ya bagaimana kan caranya? Ya akhirnya kita diskusi panjang lebar. Ternyata juara tingkat nasional. Iya. Iya di Bandung Barat. Berarti waktu itu Akang sudah tidak menjadi pengurus Karang Tarunanya itu? Waktu itu saya ke Bandung Barat itu sebagai staf ahli Komisi 8, tenaga ahli Komisi 8 DPR RI, dapilnya Bandung Barat. Akang dulu pernah kerja di legislatif sebagai tenaga ahli Komisi 8. Ahli Komisi 8. Iya. Nah, terus di sini di Pilar 3 pernah membuat program apa lah untuk kemasyarakatan? Saya kesini 2005 itu yang pertama saya lakukan itu membuat TK. Teman-teman. Saya bikin kurikulum sendiri, mengajar sendiri bersama istri ya. Ngegaji sendiri, semuanya sendiri. Lebih maju TK-nya, muridnya? Alhamdulillah ada. Karena warga sekitar mungkin. Sekitar dan jauh juga ada. Iya. Itu selama 2005 sampai 2014. 10 tahun. 10 tahun. Tapi saya tahun 2012 saya membuat sekolah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di bawah Dirjen, dulu Dirjen Paudni ya, Bukan Dirjen Kementerian Sosial. Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Itu sekolah non formal. Jalur non formal. Salah satunya programnya ada program paket A, paket B, paket C. Dimana yang belum, yang putus sekolah, tapi usianya sudah melebihi usia reguler, kebanyakan dulu maksudnya ke jalur non formal, program paket A, paket B, paket C, paket A untuk SD, paket B SMP, paket C untuk sederajat setelah SMA. Sampai sekarang masih ada. Kalau yang TK-nya masih ada, Kang? Nah, TK kan itu 2014 sudah berakhir. Ditutup TK-nya. Itu karena sudah populasi untuk anak-anak kan sudah sedikit. Nah, yang tiba-tiba ngurus pingpong, kumaha sejarah nanti? Ya, sebetulnya kan aktivis itu biasanya lebih ke perjuangan kebangsaan, perjuangan sosial, perjuangan agama. Nah, tiba-tiba ngurus pingpong, kumaha ada sejarahnya? Gimana sejarahnya? Tidak ngurus pingpong sebenarnya, tapi hobi pingpong. Nah, Pak RW, Pak Arif memfasilitasi ya, membuat hall 78 di sini. Saya tuh asa hobi gitu. Ya udah latihan bersama teman-teman di sini di hall 78. Itu dia, karena kita kan manusia ya. Pingpong tuh terus ngapain ya kita sama teman-teman. Akhirnya ini kakek-kakek, ini orang tua, anak-anaknya kemana? Itu pertanyaannya kan. Akhirnya tahun 2022 tuh bagaimana kalau kita mengadakan lomba tenis meja antar SD dan SMP. Skupnya dulu itu dua desa. Lalu kami dengan teman-teman yang ngurus itu
tetapi kami berjejaring dengan Dinas pendidikan pendidikan. kabupaten. Hmm. Nah, ya lalu tahun bulan apa ya, bulan Oktober kan ya adalah, karena pada waktu itu saya pikir kalau semua daerah melakukan ini bagus nih, akan jadi masyarakat tuh jadi gandrung ya terhadap tenis meja. Seperti kan ada slogannya men sana en kon pore sana. Yeah. Gandrung di masyarakat tuh. Kalau gitu kan kita banyak temen tenis meja. Iya. Pikiran saya begitu. Nah, kalau bicara masalah olahraga ya bicara masalah regenerasi. Nah, nggak mungkin olahraga nggak ada regenerasi ya. Salah satunya tiba-tiba kita sudah tua, nggak ditemenin sama anak sama cucu, kan nggak enak. Hobi di sini udah nggak ada, nggak tinggal sendiri. Nah kalau kita tidak melakukan regenerasi, hal seperti itu bisa terjadi. Tapi masyarakat juga kan butuh ya suatu aktivitas yang positif ya, apalagi ini olahraga kan begitu. Kan olahraga tenis meja di dunia sebenarnya sudah mengakui bahwa ini salah satu cabang olahraga yang ada begitu. Dari event ke event itu kan banyak, tingkat Asia Tenggara, tingkat Asia, tingkat banyak. Jadi bahwa ini tuh tenis meja itu olahraga begitu. Tenis meja itu olahraga. Nah, ya siapa lagi yang akan memajukan olahraga selain kita sebagai penghobi? Menurut Akang sendiri nih, kacamata aktivis lah, aktivis itu kan punya keresahan sosial, visi kebangsaan. Apa sih yang diharapkan dari tenis meja ini gitu ya? Ada potensi apa nih untuk membangun misalnya masyarakat, membangun kebangsaan? Jadi kalau kita berbicara masalah olahraga, kita berbicara bahwa olahraga itu adalah media untuk berlatih kedisiplinan, tanggung jawab, kesabaran, semuanya ada di olahraga itu. Jadi salah satu media. Jadi kenapa memang olahraga harus masif ya, harus gandrung di masyarakat, karena mengajarkan kita untuk itu. Kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, semuanya ada di situ. Nilai-nilai positif. Gitu. Nah, yang paling urgent itu di dalam olahraga khususnya tenis meja itu. Apalagi tenis meja kita belajar fokus. Nah, imbasnya ke dalam kehidupan keseharian, nilai-nilai itu ada. Karena tenis meja, akhirnya di luar tenis meja pun tumbuh rasa itu. Berarti katakanlah tenis meja ini menjadi media pendidikan karakter lah secara tidak langsung, menumbuhkan karakter-karakter positif dalam diri penghobinya gitu ya. Iya. Bukan secara tidak langsung, itu sangat jelas sekali. Olahraga ya terutama kita bicara dalam konteks tenis meja, itu jelas sekali bahwa media untuk berlatih, ya itu yang saya sebutkan tadi, disiplin, tanggung jawab, sabar, semuanya ada di tenis meja. Fokus gitu, ada di tenis meja. Maka dari itu kenapa olahraga itu di masyarakat itu harus gandung terhadap olahraga, karena mewarisi imbas nilai-nilai positif yang tadi itu. Kan kalau saya sendiri sebetulnya dulu apa ya, saya basicnya orang dakwah lah misalnya orang. Tapi saya melihat karena dulu saya merantau ke sini Kang, 4 tahun itu di masjid, 3 tahun setengah itu kok di pengajian gitu-gitu aja kan, ketemu saya doang, ketemu saya nggak akrab gitu. Nah, ketika ngelola tenis meja itu tingkat keakrabannya cepat sekali gitu ya. Awalnya saya di Cibubur Raya ini saya juga orang asing, daerah ini juga asing bagi saya. Sekarang sebaliknya, daerah ini sudah masuk kemana-mana aja saya pasti ada teman gitu ya. Orang juga tidak asing dengan saya. Kira-kira menurut Akang gimana tuh? Ya biasanya sesama penghobi mah untuk lebih dekatnya
cepat. Oh iya. Sama penghobi. Hobi tenis meja cepat gitu. Mm. Karena di situ ada yang dibicarakan. Berbicara mengenai Ada kesenangan bersama. Benar. Tukar pikiran masalah bet. Bagaimana caranya teknis ngecok atau klop begitu. Jadi untuk dekatnya itu bisa cepat gitu dan dia seperti bagian dari keluarga aja. Bener itu juga saya rasakan sendiri. Nah, terus kemarin katanya bikin turnamen antar pelajar, sejarah tuh kronologinya dari awal sampai kenapa menginisiasi itu, terus prosesnya dan hasilnya gimana kan? Oh iya tadi ya, lompat kita menetap. Ya tahun lalu bulan Oktober kita mengadakan event antar pelajar SD SMP luar desa lah. Berjejaring dengan dinas pendidikan. Ya. Jadi kita di sini kerjasama masyarakat di sini, ketuanya Pak Lutfi, pembinanya Pak Ari, saya sebagai humas, pemediasi, PTN Hall 8 ini dengan Cemara ini dengan dinas pendidikan. Jadi di dalam sertifikat juaranya itu ada tertanda kepala dinas pendidikan menandatangani. Waktu acara di sini pun juga orang dinas juga datang ke sini. Betul. Ya. Orang dinas datang ke sini, lalu ada media waktu itu ada Surah.com, ada antara online, antara TV, sama Berita Satu. Berita Satu. Jadi sama media nasional. Kalau media nasional cakupannya luas tuh. Harapannya Nunjo di Singapura kalau melihat ini bisa melakukan hal yang sama begitu. Iya. Ya datang saja ke dinas pendidikan dari atau dinas dispora. Ayo kita mengenalkan ini, ya pasti mereka juga senang. Ayo. Ini lagi. Nah, itu kan apa sih yang mengkhawatirkan di dunia pelajar sehingga akan bekerja keras untuk menyelenggarakan event itu? Pasti kan ada persoalan besar sehingga akan melakukan kegiatan kan. Ada sesuatu yang dikhawatirkan nggak? Kenapa akan rada fokus di program itu? Kalau kekhawatiran mah ada, gitu. Ada. Saya juga punya anak perempuan. Kekhawatirannya adalah vakum. Tidak ada aktivitas positif di lingkungan masyarakat. Di lingkungan pendidikan juga misalnya di sekolah-sekolah. Ya, apalagi sekolah apa tuh harus Positif. Harus banyak pilihannya. Gimana itu tempat anak belajar. Ini lingkungan masyarakat. Penggunaannya harus hidup. Ya. Olahraga yang masyarakat dimulai dari tenis meja, sepak bola, bulu tangkis, voli itu terutama harus hidup. Bagaimana caranya? Kalau memang tidak ada aktivitas itu memang kalau saya khawatir. Ya. Saya kan baca di berita korannya itu bagus framingnya itu, menghindari kecanduan gadget kan. PTM ini menyelenggarakan turnamen antar pelajar. Itu serius gak misalnya persoalan itu? Ya kalau yang namanya kecanduan apa saja nggak boleh. Misalkan dalam artian sekarang gadget ya misalkan, karena emang teknologi kan begitu pesat dan begitu cepat gitu. Dan kita tidak bisa menghindari itu seluruh dunia gitu, karena memang salah satu media teknologi untuk berjejaring gitu. Ya kalau sudah kecanduan ya itu yang memang bahaya gitu. Tetapi kan ada nilai-nilai positifnya juga di situ. Ya dari gadget itu kan, dari mana informasi bisa kita dapatkan, informasi apapun begitu. Ya, kalau misalkan khawatir kecanduan ya itu harus terus menerus full menstimulus aktivitas. Kebetulan kan waktu itu kalau nggak salah 2002 itu kan masih masa pandemi lah, belum bebas setelah pandemi. Tapi di masa pandeminya itu seluruh dunia pendidikan dipaksa untuk menggunakan media online kan semuanya. Sehingga secara tidak langsung pendidikan memaksa orang untuk kecanduan gadget sebetulnya. Iya, dan kan, kegiatan ini menjadi jawabannya gitu ya. Ya, itu kan peruntukan untuk hal-hal yang positif. Yang disebut di sini dalam konteks kecanduan itu adalah ketika
generasinya tidak menggunakan media ini secara bijak. Nah, Itu yang disebut ketergantungan. Ya, gadget sekarang orang mau pakai karena memang banyak hal positifnya itu. iya. Nah di sini itu adalah ketika generasinya itu atau masyarakatnya itu tidak menggunakan ini secara bijak. Adakanlah misalnya satu event ini, ya berarti harus continue, Ya. harus continue. Oh, topiknya untuk ini apa tadi itu untuk melawan kecanduan gadget. Ya. Ya kalau sekali aktivitasnya besoknya enggak. Dalam artian harus continue, harus Kegiatannya. berjejaring dengan lembaga-lembaga setempat. Masyarakatnya juga harus melibatkan semua aspek. Ya. Gitu. Kalau sebenarnya kan apalagi kalau tadi Kang Isa sampaikan bahwa dalam olahraga ya, khususnya tenis meja itu juga menanamkan karakter yang bagus lah, pendidikan karakter secara tidak langsung. Nah, sekarang kondisi di sekolah-sekolah sendiri minat terhadap tenis mejanya ini seperti apa, Kang? Barangkali Kang punya data. Eskul misalnya, seberapa sekolah sih yang punya eskul tenis meja? Kalau sampai saat ini jarang Jarang ya. Sekolah punya Eskul. ini eskul tenis meja. Kalau basket mungkin banyak, basket, Selalu voli, basket itu selalu ada futsal. gitu. Kalau tenis meja jarang. paskibra, apalagi pramuka wajib itu. Ya. Tapi sekarang sudah mulai menggeliat nih. Mungkin ada pikiran-pikiran dari sekolah-sekolah mau apa tuh kita buka eskul tenis meja gitu. Jadi kan kalau start dari sekarang, katakanlah sekarang itu rating tenis meja di dunia sekolah itu paling terendah berarti ya. Buktinya eskul tenis meja di sekolah-sekolah relatif sangat jarang mungkin ya. Ini sangat jarang. Hmm. Tapi sepertinya ke depan akan ada perkembangan bahwa satu sekolah mau membangun misalkan eskul tenis meja. Ya penghobinya ini harus menstimulasi dengan cara apa? Misalkan dengan cara mengadakan event lomba antar anak-anak misalkan di daerahnya itu, misalkan skop RW atau desa, atau misalkan berjejaring dengan dinas pendidikan. Yuk kita adakan misalkan setahun sekali, misalkan untuk SD-nya, mana untuk SMP-nya, mana untuk tingkatan SMA-nya gitu. Itu sangat positif sekali. Itu yang akan merangsang, memotivasi suatu sekolah menjadi membuka eskul tenis meja. Ya salah satu kuncinya dari penghobi ya. Nah, ya saya penghobi ya. Jadi ada konsekuensi moral lah gitu untuk menciptakan bagaimana masyarakat gandrung terhadap tenis meja. Gitu. Sebetulnya kan apa namanya? Kalau event turnamen, katakanlah turnamen ya, apresiasi terhadap potensi bibit-bibit pelajar. Turnamen tenis meja U15, U20 yang relatif itu usia sekolah sebetulnya udah ada. Nah itu kenapa itu juga tidak bisa merangsang pertumbuhan animo tenis meja di dunia pendidikan? Ya karena mereka tidak kontinuitas. Itu tidak kontinu berarti ya? Tidak kontinu. Apa karena digabung juga? Saya lihat memang jarang tuh yang memang event khusus antar pelajar. Paling gabungan, misalnya kampus bikin event nih eksekutif antar divisi, antara salah satunya antar pelajar, sehingga tidak spesial gitu. Apa itu juga ya? Iya. Tapi intinya kan itu tidak kontinu gitu. Kita mau melakukan event seolah-olah ada dananya, kalau kita bisa jalan gitu. Orang menciptakan event dengan segala keterbatasan itu sulit untuk melakukan kontinuitas gitu. Yeah. Hanya orang-orang terpilih misalkan, yang punya hobi yang ya bisa melakukan itu gitu. Iya. Apa? Jadi event yang seperti apa ini yang bisa menstimulus gitu ya? Ya sekarang kan satu kontinu, yang kedua apa nih yang membuat bahwa event ini bakal memberikan resonansi gerakan, kemudian pertumbuhan yang pesat dunia tenis meja di lingkungan pendidikan. Kan sekarang itu kan
banyak ya PTM ya sudah menjamur. Lalu juga ada dinas terkait yang tupoksinya ada di situ. Ada di Spora, Disdik juga ada, masyarakat PTM. Sebenarnya antara masyarakat, antara pemerintah, eksekutif, gitu, itu sebenarnya itu satu kesatuan ya, dengan sekolah itu satu kesatuan. Di lingkungan pendidikan itu keluarga, lingkungan di luar keluarga, sekolah, pemerintah, daerah itu satu kesatuan. Jadi tidak boleh terpisah, bukan parsial, tapi satu kesatuan. Nah, kalau satu kesatuan ini komunikasinya baik, hal yang sifatnya positif itu gampang tumbuh ya. Iya, bisa terrealisasi apa. Nah, yang terjadi sekarang adalah seperti parsial, Kang. Masyarakat dengan sekolah, dua lingkungan yang berbeda. Tidak bisa gitu kita komunikasi dengan sekolah. Sekolah, masyarakat dengan dinas, pemerintah daerah. Seperti yang dua hal yang berbeda juga. Jadi untuk komunikasi tidak ada. Padahal sebenarnya satu kesatuan. Nah, kalau saya jadi kemarin istilahnya mah cologog aja gitu. Cologog kan. Cologog tuh gini, punya ide ini. Ini kita berjejaring aja dengan dinas gitu. Saya tuh ujuk-ujuk ke dinas gitu. Kecelungan siapa itu? Ke bapak itu. Saya mau ini. Kalau akhirnya ngobrol. Ya akhirnya ya mereka juga oke karena mereka pikir bahwa ini adalah positif untuk generasi kan. Lalu untuk bagaimana agar gandrung tenis meja ini di lingkungan masyarakat. Jadi kemarin di sini tercipta itu karena sayanya cologog gitu. Jadi membutuhkan aktivis-aktivis tenis meja yang di luar daerah yang cologog seperti saya begitu. Iya, karena kan saya lihat untuk menumbuhkan gandrung, katakanlah kalau tadi kan berbicara sinergi antar lembaga, berarti kan sudah berbicara ekosistem kan, ekosistem tenis meja dengan dunia pendidikan. Nah, berarti kalau pikiran saya, kita perlu satu event yang bergengsi yang menjadi barometer prestasi pelajar-pelajar terutama dalam dunia tenis meja. Mungkin seperti itu ya Kang ya? Iya, harus Kang. Kalau menurut saya perlombaan pertandingan tenis meja antar pelajar itu setahun sekali itu harus Dan ada itu kalau menurut saya. Terlalu jarang juga kalau Ya misalkan untuk tingkatan SD-nya, untuk tingkatan SMP-nya, untuk tingkatan SMA-nya gitu. Itu harus ada. Tapi sepertinya banyak juga beberapa daerah yang sudah melakukan itu. Kalau menurut saya berbaca di pembinaan online itu Sumatera ada, gitu. Kalimantan ada, belum banyak sih. Tapi sudah ada yang melakukan itu. Dan itu memang harus terus dijaga, ya. Harus terus dijaga agar tahun-tahun kedepannya event-event ini harus tetap ada sehingga regenerasinya ada karena masyarakat terstimulus dan termotivasi. Iya. Saya kan kepikiran kayak di Eropa nih, ada Piala Champion Eropa, Piala Dunia itu kan menjadi barometer kan. Bahkan hanya sampai semifinal aja orang itu udah bangganya setengah mati gitu. Dan itu menjadi barometer semua pandangan orang di dunia itu ke sana gitu. Nah, saya pikir turnamen tenis meja antar pelajar itu harus jadi seperti itu. Jadi semua sekolah se-Indonesia ketika satu orang juara itu berpandangan ke sana gitu. Menyorot orang itu gitu ya. Barometer itu. Iya. Jadi kalau menurut saya bila negaranya mau berprestasi dalam bidang apa saja, terutama olahraga, kuncinya di masyarakatnya olahraga tersebut harus gandrung. Iya. Misalkan pengen juara bulu tangkis di Asia, ya di masyarakatnya harus digandrungkan. Zaman saya kecil dulu kan di gang, sore-sore jam segini tuh di gang. Di sebelah sana ada bulu tangkis. Gitu.
jadi gandrung sekali gitu, juara, bisa juara di dunia. Apalagi ya, kalau di Asia itu bisa juara. Nah, di mana-mana rumusnya apabila bidang olahraga A mau maju, gandrungkan di masyarakat. Artinya di situ sudah ada terseleksi sekali. Karena dengan gandrungnya satu kebudayaan, katakanlah tenis meja, kita akan dengan mudah memilih bibit-bibit unggul kan? Benar. Kalau yang calon bibitnya 1000 ya minimal kan 20 ya unggul. Tapi kalau calonnya cuma 20, paling cuma satu orang ya. Makanya itu jelas sekali. Makanya kalau mau berprestasi di bidang di event yang begitu ya, gandrungkan olahraga tersebut di masyarakat. Kalau tidak gandrung, ya nggak bisa. Kan Dampak positif nih lah, dampak positif maupun negatif mungkin nanti kita terpatahkan ketika turnamen yang menjadi barometer itu berjalan simultan, kemudian ekosistem tenis meja itu terbangun juga. Kira-kira dampaknya apa tuh, manfaatnya kira-kira kan? ya itu tadi, masyarakat kalau misalnya sudah di masyarakat misalnya menjamur, apakah Di sekolah-sekolah, apalagi, ya sekolah, apalagi menjadi budaya gitu Iya. ya, masyarakat belajar seperti kita, masyarakat belajar disiplin. Oh ternyata kalau mau bagus tuh harus latihan disiplin gitu. Masyarakat belajar banyak tanggung jawab, masyarakat belajar fokus gitu. Ya urgensinya ada di situ. Tapi kan mungkin kebutuhan akan sarana prasarana di dunia tenis meja pasti juga meningkat kan? Dengan gandrungnya itu kan mungkin. Kalau masyarakat sudah senang, apapun juga akan diusahakan. Misalnya Kita bisa beli meja Aduh. makan dipakai. Oh, meja makan ya. Makan dipakai. Kan gitu. Kalau ngobet, pasti plek kasarnya begitulah begitu. Kalau orang sudah suka, sudah hobi, apapun akan dia perjuangkan Ya. agar dia bisa hobinya Yang juara butuh latihan halus. iya. Yang bagus perlu pelatih mungkin ya. Lama-lama juga meja kayaknya ada yang kredit mungkin ya. Kayak kulkas gitu. Kayaknya sudah ada. Kayaknya sudah ada. Biasanya sekolah saking pengennya beli meja pingpong nggak punya duit, ngeredit gitunya, bayar 500.000 sebulan, setahun lunas gitu. Pokoknya gimana caranya itu kalau sudah suka pasti. Oh dulu akang ke Induna Barudak senang gitu ya, zaman ngemudak gitu, zaman ngejar-ngejar. Jauh biasa deket ya. Dua bukit oke. Di Tedunan. Hujan Di Lengkahan. ya, tidak ada capek, tidak ada apa. Kalau orang sudah suka. Nah, tugas dari penghobi ya, tugas dari pemerintah ya harus menstimulus, memotivasi bagaimana supaya olahraga ini bisa saja gandrung di masyarakat. Seandainya itu baik buat masyarakat, banyak nilai positifnya, ya terus direalisasikan aja. Kan itu juga untuk masyarakatnya. Tapi kalau misalkan perhatiannya masih kecil apa ya, penghobi lah yang. Tapi kayaknya kira-kira cukup nggak misalnya pukulannya, misalnya kegiatannya itu setahun sekali. Kalau saya lihat kalau untuk menggandrungkan tenis meja di dunia pelajar itu kayaknya nggak cukup kalau sama sekali gitu. Sampai kepada taraf candu gitu. Ya itu kan nggak mungkin kan dianggap pelajar misalkan Per 2 bulan. per 2 bulan kan nggak mungkin. Dia juga si pelajar juga pasti mengikuti event di mana juga, event di mana juga. Antar sekolahnya ada misalkan. Terus si anak juga ikutan di mana. Tapi mungkin gini Kang, kalau sekarang kan kalau di lingkungan orang dewasa PTM lah misalnya, karena PTM-nya sudah masif, hampir di tiap RW ada, kita tuh bikin turnamen itu relatif tiap minggu ada, besar-besar lagi dan pesertanya itu aja. Mungkin nggak misalnya ketika nanti tenis meja sudah ada, katakanlah setiap sekolah ada esko tenis meja, kebutuhan akan turnamen itu juga bisa jadi per minggu mungkin Kang. Ada nggak kemungkinan misalnya ke sana? Bisa jadi. Dengan bermunculnya PTM di mana mereka juga bisa mengadakan event sendiri. Iya. Bisa jadi ya tiap bulan tuh ikut Iya. lomba gitu. Dan pasti akan bertambah terus. Akan bertambah terus dan akan ada juga
tumbuh juga PTN-PTN yang lain. Nah disinilah peran media, bagaimana mengkomunikasikan suatu keadaan di sini di mana nilai positifnya banyak ke suatu daerah yang belum terbangun begitu. Itu untuk fungsinya media di situ untuk menstimulasi, motivasi. Ya, pada akhirnya ya nanti juga akan ada di mana. Ya kan targetnya sebetulnya itu kan, bagaimana konteks realnya aja, misalnya setiap sekolah ada eskul tenis meja. Realnya kan gitu ya. Kita sebetulnya kayak misionaris gitu. Bagaimana menyebarkan tenis meja sekarang di lingkungan pendidikan demi tujuan-tujuan positif itu mungkin. Ya penghobi lah, kita dimulai dari kita dulu ya, karena kita penghobi ya, kita punya konsekuensi moral untuk ya mensosialisasikan. Bisa cukup nggak bahwa penggerak misi besar ini hanya sebatas penghobi aja? Saya lihat yang jago-jago tenis meja juga belum tentu mikirin ini kayaknya. Ya itulah gunanya olahraga. Ketika memang sering berolahraga tenis meja, khususnya rasa-rasa nilai-nilai humanisme itu akan tumbuh lebih. Yang kalau visi-visi besar kayak gini butuh peran-peran organisasi, peran-peran organisatoris kayak gitu mungkin. Tidak hanya cukup orang itu berprestasi di dunia tenis meja. Gimana menurutnya? Tapi ya memang dua hal yang berbeda ya, antara pemain tenis meja dengan orang yang memanage suatu organisasi, itu dua hal yang berbeda. Orang yang bisa main tenis meja belum tentu ngurus organisasi bisa. Orang yang ngurus organisasi tenis meja belum tentu mainnya juga. Itu karena itu dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir ya kita mulai dari penghobi aja. Dari penghobi ya. Sekarang kan media banyak ya. Misalkan kepakan upload di FB gitu. Upload di mana orang lain ngeliat. Kurang juga ya. Menggunakan media-media sosial itu ya, itu juga sangat membantu sekali untuk mensosialisasikan tenis meja ini sendiri. Dan saya mah nggak akan bicara seharusnya pemerintah begini, nggak akan. Kita aja yang mulai ya. Ya, dan saya mah apa? Masyarakat nggak tahu apa-apa, nggak caplok gitu. Iya. Tapi kan saya lihat ini kan pekerjaan besar lah, nggak berat ya. Kalau dijalani berat dan enggak itu kan tergantung perspektif aja. Tapi yang jelas ini pekerjaan besar gitu ya. Sejauh mana Akang sebagai aktivis, sebagai penghobi tenis meja akan mengupayakan tercapainya visi ini? Ya Tuhan banget ya enggak, saya juga ada pekerjaan. Tetapi untuk membiarkan ini menjadi tidak tergarap juga enggak lah gitu. Juga teman-teman juga banyak gitu. Ya ngalir aja yang penting apapun yang kita lakukan niatnya harus baik, harus ikhlas. Ya saya ada kepentingan untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat yang lain. Kepentingan untuk apa? Banyak teman dan saudara itu aja. Jadi punya teman tektokan begitu kan. Kemana-mana tuh disasaha gitu ya. Kemana-mana mau ke Bandung ya, punya teman tektokan. Tinggal bawa bete senjatananya. Benar. Saya kemana-mana sekarang bawa bet. Gitu. Itu buka pasti ayah betan gitu. Tahu dia, ada memang bet. Iya, jadi bahasa pembuka untuk masuk ke satu wilayah. Baik Kang, kita sudah diskusi panjang lebar tentang bagaimana memasyarakatkan tenis meja di dunia pendidikan. Terima kasih banyak ini Kang. Semoga pembicaraan ini bermanfaat. Salam olahraga, salam tenis meja. Mungkin kata-kata terakhir Kang? Ya mohon maaf kalau misalnya saya banyak yang ngomongnya kemana. Ya ini mah ngalir aja kan. Iya. Pesan terakhir lah di dunia tenis meja. Pesan terakhirnya apa ya? Ya semoga tenis meja ke depan menjadi cabang olahraga yang di masyarakat menjadi gandrung.
Gandrung. Dari mulai Sabang kilometer 0 sampai Merauke. Karena banyak hal-hal nilai-nilai positif yang bisa diambil dari Tenis meja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semes lagi, semes terus. Terima kasih banyak.